Bingung banget nih cara ngisi SPOP sama LSPOP pembetulan. Gimana ya? Yang dimasukin data apa aja sih? Eits, kamu pernah ngalamin hal yang sama? Jangan bingung. Sini, aku bantuin. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai SPOP, LSPOP, dan SPPT. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. LSPOP dalam melampirkan data objek pajak, SPOP wajib disertai dengan lampiran SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP. LSPOP dapat diartikan sebagai formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Salah satu jenis pelayanan PBB P2 yang membutuhkan pengisian SPOP dan LSPOP adalah pelayanan pembetulan. Pelayanan pembetulan merupakan pelayanan bagi masyarakat untuk membetulkan kesalahan tulis, hitung, zona nilai tanah, ataupun kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan pada SPPT. Untuk itu, pengisian SPOP dan LSPOP pembetulan yang benar sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lagi kekeliruan data. Udah nggak sabar lagi nih. Yuk, kita simak cara pengisian SPOP dan LSPOP pembetulan yang benar. Pak Jaka ingin melakukan pembetulan atas nama, letak objek pajak, dan alamat wajib pajak. Berdasarkan data SPPT lama, KTP, dan data letak objek pajak sebenarnya, terdapat ketidaksesuaian data pada nama, alamat wajib pajak, dan letak objek pajak. Kita dapat memberikan tanda centang pada jenis transaksi sesuai pengajuan kita. Pada kasus ini, yaitu pengajuan pelayanan pembetulan, kita mencentang pemutahiran data. Selanjutnya, untuk NOP, kita dapat mengisi sesuai dengan nomor objek pajak yang telah ada pada SPPT sebelumnya. Data letak objek pajak diisi sesuai dengan bukti kepemilikan tanah. Karena Pak Jaka mengajukan pembetulan atas letak objek pajak, kita harus mengisi data letak objek pajak sesuai dengan data baru pembetulan yang diajukan. Jangan lagi mengisi dengan data yang lama ya. Status dan pekerjaan dapat diisi dengan memberikan tanda centang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam kasus ini, Pak Jaka berstatus pemilik dan pekerjaannya merupakan karyawan swasta, jadi mencentang lainnya. Kemudian, untuk nama subjek, perlu diperhatikan bahwa Pak Jaka melakukan pembetulan nama karena nama pada data SPPT lama tidak sesuai dengan data nama pada KTP. Untuk itu, pada kolom nama subjek pajak diisi dengan nama sesuai dengan data baru pembetulan yang diajukan, yaitu sesuai dengan KTP. Jangan lagi mengisi dengan nama yang lama ya. Selanjutnya, Pak Jaka juga mengajukan pembetulan atas alamat subjek pajak. Alamat subjek pajak yang terdata pada SPPT lama sudah tidak sesuai dengan data yang ada pada KTP. Untuk itu, seluruh data alamat subjek pajak diisi sesuai dengan data yang ada pada KTP sekarang. Jangan lagi mengisi dengan data alamat subjek pajak yang lama ya. Data tanah diisi sesuai dengan bukti kepemilikan tanah dengan memberikan tanda centang pada bagian jenis tanah sesuai dengan pemanfaatannya. Karena Pak Jaka tidak mengajukan pembetulan atas luas tanah, data luas tanah dapat dilihat dan disesuaikan dengan data SPPT yang lama. Pernyataan subjek pajak diisi oleh subjek pajak, dalam hal ini Pak Jaka, atau dapat diisi oleh pihak kuasanya. Jangan lupa juga untuk mencantumkan tanda tangan ya. Selanjutnya, denah lokasi digambar sesuai dengan keterangan yang sudah tersedia di ujung kiri lembar SPOP. Kemudian berlanjut pada pengisian LSPOP. LSPOP diisi saat kita memiliki bangunan di sebidang tanah tersebut. Dalam kasus ini, Pak Jaka memiliki bangunan seluas 54 meter kuadrat. Pada jenis transaksi dicentang pada bagian pemutakhiran data untuk pelayanan pembetulan. Kemudian lanjutkan dengan pengisian NOP seperti pada bagian SPOP sebelumnya.
Selanjutnya, pada data-data bangunan dapat kita isi dengan memberikan tanda centang dan mengisinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika di salah satu pilihan opsinya tidak ada, cukup diberikan tanda strip ataupun dapat dikosongkan saja. Dalam kasus ini, Pak Jaka tidak mengajukan pembetulan terhadap data-data bangunan. Namun demikian, jika terdapat pembetulan, data yang dicantumkan pada ELSPOP harus merupakan data baru pembetulan yang diajukan. Untuk halaman kedua ELSPOP tidak perlu diisi karena akan diisi oleh petugas. Gimana? Mudah bukan? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ulah poho, mayar PBB. Sampai jumpa di lain kesempatan.